namaku Rafita Saini Fitria. Perkenalkan, namaku Rafita Saini Fitria, bisa dipanggil Upit atau Vita, terserah dan mau manggil apa aja. Saya mahasiswa IAIN Madura, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Aku masih Fatul Rukia. Kalau di rumah atau di kampus tuh biasanya dipanggil Rere, tapi kalau dialami dulu aku dipanggil Evo. Aku sekarang itu mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Aku ngambil jurusan psikologi. Aku semester 5. Hai, namaku Syarifah, biasa dipanggil Revi, Repi, Rap, tapi sebagian orang aja sih. Sekarang aku lagi lanjutin pendidikan S1 di IAIN Madura, Prodi PAI. Hai, namaku Nuriza Bila Maulidia, biasa dipanggil Bella, mahasiswi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Madura, semester 3. Namaku Royalty Dias, dipanggil Dias, mahasiswa sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Saya Lutfiatul Afia, kuliah di IAIN Madura, Pamekasan, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya Nadiatul Husna, biasa dipanggil Nadia. Saya mahasiswi dia semester 4, AFI, Akidah Filsafat Islam. Nama aku Riana Mudi, aku kuliah di IAIN Madura, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3. Namaku Nisa Sofia, biasa dipanggil Nisa, mahasiswi semester 3, jurusan Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada. Nama aku Imratul Azizul Awalin, biasa dipanggil Zizil. Sekarang mahasiswa semester 3, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir di UNISA Surabaya. Saya Nur Awalia, bisa dipanggil Lia, mahasiswi dari UNITU, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Perawatan, semester 3. Waktu takbirin gara-gara telat tahajud. Biasalah, masih anak baru. Kayaknya sih kelas 2 SMP ya, itu gara-gara Banansa, ya kayak melanggar bahasa gitulah. Ya wajar sih menurut aku, soalnya kan dari anak baru gitu ya, dari kelas 1 SMP ke kelas 2, jadinya suka keceplosan. Pas waktu kelas 2 SMP, baru-baru. Pas kelas 1 anak baru masuk pondok, gara-gara telat masjid. Waktu kelas 1 gara-gara bohong. Lupa aku kapan pertama kali di IKOP, aku tuh lupa. Dan aku udah mencoba buat nginget-nginget dari kemarin, tapi tetap aja lupa. Ya, bisa dibilang mungkin dari awal anak baru, mungkin sih. Kalau dari pertama kali aku anak baru, aku udah dihukum di IKOP. Kalau masalah kenapa-kenapanya itu aku lupa kenapa. Ya mungkin karena aku banyak tingkah, jadi mualimah itu sebel gitu atau gimana, aku juga nggak tahu. Pertama kali kena IKOP kelas 1. Pertama kali itu waktu kelas 2 SMP, gara-gara melanggar bagian bahasa, yaitu tidak memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu memakai bahasa Inggris. Pas kelas 2 SMP, soalnya gara-gara telat tahajud. Biasalah, belum kebiasaan bangun tahajud, soalnya masih terbilang baru. Terus juga pas kelas 1 SMP kan anak baru lulus dari mahkamah, jadi dimulai kena IKOP tuh pas kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, kalau tidak salah karena melanggar pakai bahasa Indonesia. Hukumannya pakai pita pelanggaran, terus membuat insya, sama ngafalin mufradat, ya sepertinya. Pertama kali di IKOP waktu itu saya kelas 4, dan di situ saya kena pelanggaran tidak menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Dan IKOP-nya saya disuruh menggunakan pita pelanggaran, tapi di situ saya tidak menggunakannya dikarenakan malu. Untuk pertanyaan selanjutnya,
pertanyaan yang klimaks banget dibahas. Jadi pertanyaan itu tuh seru gitu kalau misalkan dibahas. Dan ini pertanyaan yang bikin aku excited banget buat ngejawab. Jadi pertanyaannya itu, kalau ikop paling terkesan sampai sekarang dan nggak pernah bisa dilupain, itu ikop dimana aku kena ikopnya sama Sanuruddin. Dan yang ngetahuannya itu juga Sanuruddin, yang ngegap aku itu juga Sanuruddin. Dan and I like Sanuruddin so much. Yang paling berkesan waktu itu di saat PKM, saya dihukum gara-gara telat. Dan hukumannya saya disuruh membawa kodok kemana-mana dalam keadaan dibungkus plastik selama PKM berlangsung. Dan yang paling saya ingat waktu itu sholat, kodok itu saya letakkan di bawah dan ternyata dia loncat-loncat dan membuat teman saya di samping kaget. Pakai merah putih gara-gara pinjem HP-nya Pak Tukang. Ikop yang paling diingat sampai sekarang itu pas jadi ustadzah. Emang paling berat soalnya itu sampai pemanggilan orang tua ke kiai, dan itu gara-gara bawa MP3 pas ngawas ujian tulis. Kalau dibilang berkesan sih semuanya berkesan ya. Cuma yang paling berkesan itu kalau pas diminta tanda tangan ke nyai itu loh yang paling berkesan. Apa ya? Soalnya ribet gitu loh. Gak ada sih, sama aja semuanya. Karena jujur udah lupa wajah. Jadi rasanya biasa aja, jadi gak ada yang diinget-inget banget. Pas kelas 3 SMP. Jadi waktu itu aku main ke kamar temanku yang beda asrama. Aku gak ikut belajar malam pas malam itu. Terus balik ke asrama itu baru jam 9 malam. Nah, terus aku dihukum dong. Diberdiriin sampai kira-kira jam 12 malaman gitu. Aslinya banyak sih ikop yang berkesan buat aku. Tapi ikop yang paling berkesan banget ya pas waktu kelas 5 jadi mau 5 gara-gara ngerayain ulang tahun sadah tasmi aku. Waktu ikop kelas 3 SMA, di situ lagi pentakmiran dari pengawas NIHI. Kenapa terkesan? Karena di situ kita langsung dihukum di depan pengasuh. Saya di IKOP dulu ya pasti deg-degan ya, sama takut. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang IKOP adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi habis di IKOP tuh kita bisa ngeluarin semua apa yang ada di hati kita. Kayak kita mau marah-marah, mau gibah sama teman sendiri gitu. Jadi IKOP menurut saya sekarang adalah sesuatu yang menyenangkan. Rasanya di IKOP tuh gak enak, seakan-akan punya beban hidup lah, pesantren. Ya emang banyak sih IKOP, setiap pelanggaran kan pasti ada hukuman. Jadi ya kita tuh bisa mempunyai pengalaman lah dari situ. Kita bisa belajar disiplin, belajar kesalahannya kita sendiri kegimananya. Jadi ya kita harus memperbaiki diri gitu. Jangan sampai kesalahan tuh berulang lagi. Jadi ya buat kalian deh jangan suka melanggar. Oke? Rasanya di IKOP, rasanya tuh ya Masya Allah banget. Buat pelajaran aja. Sebenarnya sih biasa aja, cuman mungkin bagi orang-orang yang mudik kena IKOP tuh kayak beban hidup gitu. Tapi sebenarnya dengan IKOP itu kita tuh bisa belajar dari pengalaman gitu. Rasanya di IKOP sih, kalau aku sih biasa aja ya. Cuma kalau kita tuh pertama kali di IKOP tuh pastinya takut lah, takut ke mu'alimah,
takut apa ya, takut ke hukumannya ya, kadang ribet gitu loh. Rasanya ya capek, tapi seru. Ya tanggung jawab aja lah, udah tahu buat sama kan. Rasanya di kok ada enak ada gak enaknya. Ya enaknya kalau hukumannya kayak ngapalin kosakata gitu, itu kan nambah hafalan kosakata kita. Ya enaknya ya kalau hukumannya kayak diberdiriin jam-jam, kita kan capek, tapi kan kita harus menerima soalnya kita udah melanggar, jadinya harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita langgar. Rasanya di IKOP itu mantap banget dah, buat kenang-kenangan kalau kita udah pengabdian di luar, kalau enggak buat kenang-kenangan kalau rindu di pondok, atau buat kita lah, buat adik-adik kita selanjutnya. Rasanya di IKOP kalau hukumannya berat baru disitu ngeselin. Kadang kita ngerasa ih gak sesuai nih, tapi kadang kalau hukumannya enak fine aja. Yang terakhir, gimana? Oh, gimana rasanya di IKOP? Nah, kalau kalian tahu rasanya di IKOP, Mantap. Mantap.